kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Yang terhormat Profesor Sulistyo Basuki, kemudian Ibu Titi dan juga Ibu Elmin dan Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini yang saya hormati. Senang sekali pada pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan presentasi makalah kami yang berdasarkan pengalaman kami memberikan layanan referensi, khususnya nanti adalah penelusuran literatur di perpustakaan UI. Next. Perkenalkan, nama saya Laili sebagai penulis utama dan penulis kedua yaitu Ibu Luciana Monohevita. Nah, saya di bagian layanan referensi yang tentunya memberikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan layanan referensi, seperti salah satunya adalah penelusuran literatur informasi, kemudian juga pelatihan literasi informasi, kemudian layanan-layanan yang berkaitan dengan referensi. Kemudian Ibu Vita ini di bagian manajemen pengetahuan. Kalau di kami itu di perpustakaan UI, manajemen pengetahuan ini untuk kegiatan pengembangan koleksi dan juga pengolahan bahan perpustakaan. Next. Melalui makalah ini kami bermaksud berbagi pengalaman dengan rekan-rekan mahasiswa terkait dengan kegiatan penelusuran literatur yang menggunakan AI gitu ya. Jadi memang kami di perpustakaan UI melanggan beragam juga online database ya, dan juga ada juga Scopus yang berbasis AI. Namun pada kesempatan ini di makalah ini saya mencoba berbagi untuk yang AI yang tidak berbayar. Ya, jadi AI kan ada yang berbayar ya, yang ada juga yang tidak berbayar. Jadi ini porsi yang tidak berbayarnya. Sehingga kita bisa juga mencoba mengeksplor itu. Nah, kegiatan penelusuran literatur ini merupakan bagian dari layanan referensi di perpustakaan UI. Jadi kita mencoba membantu pemustaka ya, dalam hal ini adalah Sivitas Akademika UI untuk mendapatkan literatur-literatur yang mereka perlukan seperti e-book, entah itu artikel jurnal maupun repositori ya. Mereka akan mengirimkan permintaannya melalui link yang kami sediakan. Jadi kami membuka dua kategori. Jadi untuk mahasiswa dan dosen, dan juga ada layanan khusus untuk guru besar, kami namakan adalah Electronic Delivery Services, seperti itu. Next. Nah, ini merupakan salah satu unggulan dari layanan perpustakaan UI ya, untuk pemanfaatan penelusuran literatur. Ini di link pertama untuk yang mahasiswa dan dosen untuk tahun 2023 itu kami melayani sekitar tidak terlihat ya. Oke, sekitar yang warnanya biru dongker itu adalah jumlah permintaannya, kemudian yang orange atau yang merah ini adalah jumlah topiknya, dan yang hijau ini adalah hasil penelusuran literaturnya. Jadi di tahun 2023 untuk link layanan mahasiswa dan dosen jadi ada sekitar 3.627 hasil penelusuran literatur. Nah, sampai dengan tahun 2024 Januari sampai dengan Juni 2024 ini kami sudah melayani hasil penelusuran literaturnya adalah sekitar 2.000-an lebih. Next. Untuk sedangkan untuk guru besar, jadi tadi kami untuk guru besar itu tidak hanya mereka yang meminta, namun juga pustakawan inisiatif memberikan ya, karena untuk guru besar yaitu untuk hasil penelusurannya di tahun 2023 itu sekitar 2.000-an, dan sampai dengan Juni 2024 itu sudah melebihi dari 2023 ya, di 2.400-an. Oke, next. Oke, merujuk ke ini terkait kegiatan penelusuran literatur itu sendiri, kami merujuk ke SKKNI ya, Standar Kerja Kompetensi Nasional Indonesia untuk bidang perpustakaan nomor 236 tahun 2019. Nah, di sini sebetulnya tahapan penelusuran literatur, dan saya yakin dari rekan-rekan dosen juga rekan-rekan pustakawan ini sudah melakukannya. Nah, hanya 2 tahapan sebetulnya ya. Jadi menyiapkan
penelusuran literatur itu sendiri, kemudian juga melakukan proses penelusuran literaturnya. Oke, jadi ini adalah rujukan kami di dalam melakukan kegiatan ini. Kemudian di situ ada kriteria unjuk kerjanya. Yang pertama untuk persiapan yaitu kita melakukan wawancara referensi, kemudian juga menyiapkan alat dan sarana dan penelusuran tersebut. Kemudian di tahap penelusuran tentunya kita sudah mengumpulkan kata kunci, melakukan strategi penelusuran, mengumpulkan, kemudian sampai hasil penelusuran itu kita kirimkan ke pemustaka. Next. Oke, nah untuk mengidentifikasi kebutuhan pemustaka sebelum COVID ya, jadi di tahun 2019 ke bawah itu memang kami melakukan wawancara referensi. Namun setelah adanya COVID itu wawancara referensi kami wakilkan dengan melalui form Google Form ya. Jadi mereka melakukan permintaannya melalui link dan sampai sekarang proses wawancara referensinya kadang ya sudah beralih melalui pengisian link ini gitu. Jadi apa saja yang mereka minta, apa yang dibutuhkan, jadi tergambar di sini adalah ada dari form ini misalnya ada nama, kemudian program studi atau fakultas. Nah itu juga memudahkan kami ketika nanti melakukan identifikasi hasil dari penelusuran tersebut. Kemudian literatur yang dibutuhkannya apa, kemudian juga kata kuncinya. Nah itu disampaikan oleh si pemustaka atau yang meminta tersebut. Nah jenis pertanyaan biasanya adalah topik ya, jadi tentang apa yang sedang mereka lakukan ya. Kemudian juga ada juga permintaannya adalah link dari judul artikel ataupun judul e-book, kemudian juga sudah tautan atau link tadi ya. Oke, next. Nah ini kalau kami kategorikan seperti ini contoh permintaan literaturnya. Jadi berdasarkan topik, kadang topiknya panjang, bukan topik ya ini sebetulnya ya. Jadi pertanyaan penelitian atau pernyataan penelitian seperti ini. Kemudian juga ada yang judul, kemudian ada yang link. Nah ini contoh-contoh permintaan dari literatur dari pemustaka kami. Next. Nah, kemudian selain kalau di kami, selain kita menggunakan yang tentunya yang diutamakan kita menggunakan yang sudah dilanggan ya. Nah, setelah itu kita juga mencoba mengeksplor dengan AI yang ada. Nah, ketika kita mau mencari suatu topik ya. Nah, misalnya ini ada permintaan dari guru besar. Nah, pustakawan kan tidak semuanya bidangnya sama. Kebetulan ini bidangnya kesehatan dan istilah-istilah yang digunakan juga kita tidak familiar gitu ya. Nah, kemudian kita mencoba kayak misalnya ini pemustakanya adalah guru besar dari Fakultas Kedokteran Departemen Kardiologi, Ilmu Kedokteran Vaskuler. Nah, itu harus jelas juga sehingga kita mudah nantinya. Nah, topiknya adalah tentang misalnya di sini new biomarker to monitor and predict the outcome of PTS with mechanical circulatory support. Awalnya saya nggak tahu ini apa artinya PTS apa, kemudian new biomarker apa gitu. Nah, sebelum kita melakukan proses penelusuran, kita harus memahami dulu apa nih yang dibutuhkan oleh si pemustaka tersebut. Nah, salah satunya kita minta bantuan ChatGPT. Ini maksudnya apa gitu ya. Nah, kemudian di situ juga ada permintaannya. Jadi kita ke ChatGPT-nya itu juga harus spesifik ya permintaannya. Jadi di sini contohnya adalah apa maksud topik untuk bidang kedokteran, kita sebutkan seperti itu. Lalu topiknya apa? Nah, ini contoh-contohnya dia akan memunculkan penjelasan lebih rinci dari satu istilah tersebut gitu ya. Ini juga dapat dilakukan di Scopus AI. Next. Nah, kalau tadi saya menggunakan ChatGPT, kemudian saya coba mengeksplor lagi dengan AI lainnya, yaitu menggunakan cloud. Nah, ini yang samping kanan adalah dengan ChatGPT. Tadi kita mencari makna dari suatu istilah. Nah, di ChatGPT maupun juga di AI lainnya, contohnya Claude, itu juga kita bisa mengeksplor kata kunci. Biasanya kita menggunakan thesaurus kan ya untuk mencari kata kunci.
mengembangkan istilah suatu kata kunci, entah related term-nya atau narrower term dan broader term gitu ya. Nah sekarang kita bisa menggunakan bantuan AI juga ya untuk mencari tahu kata kunci tersebut. Nanti ketika kita melakukan penelusuran untuk mengembangkan kata kunci, kita bisa juga menggunakan AI yang ada. Nah ini contohnya adalah ChatGPT dan Claude. Kemudian sama tadi prompt ataupun perintah untuk mencarinya, contohnya adalah apa kata kunci dari bidang kedokteran untuk yang screening, seperti itu contohnya adalah seperti itu. Oke, next. Nah, tahap selanjutnya, nah di strategi penelusuran biasanya kalau kita melakukan penelusuran dengan database gitu ya, kita harus tidak lupa untuk memasukkan menggabungkan topik-topik dengan menggunakan Boolean operator gitu ya. Nah ini juga sama ya, kalau misalnya pencarian dengan kata kunci kita tetap masih memerlukan Boolean operator ya, seperti misalnya alat yang digunakan di sebelah kiri ya, itu dengan Scopus ya. Nah kalau Scopus kan berbayar. Nah kemudian yang Semantic Scholar itu juga kita masih bisa menggunakan seperti itu. Kemudian Google Scholar, Connected Paper, Consensus, Dimension dan sebagainya. Nah itu nanti hasilnya adalah daftar referensi yang memang kita perlukan. Nah sekarang dengan AI, selain dengan menggunakan kata kunci tadi, kalau misalnya kita mencari dengan bahasa alamiah istilahnya, misalnya kita memasukkan saja satu topik atau tadi ya pernyataan penelitian ataupun juga bahasa alami istilahnya ya. Nah judul dari karya ataupun topik penulisan seperti yang tadi, itu kita juga bisa menggunakan yang Scopus AI, kemudian Skip Space, kemudian Semantic Scholar sebetulnya kadang bisa kadang enggak ya, lalu juga Pen AI. Oke, next. Nah ini contoh pencarian dengan kata kunci yang tadi ya, hasilnya seperti ini. Ini saya coba menggunakan Dimension. Nah ini juga di situ ada, kalau pas kebetulan open access, ini bisa kita dapatkan full text-nya. Yang sebelah kiri sana itu kita bisa filter lagi berdasarkan topik-topiknya ya, kategori topiknya. Di situ ada psikologi kah atau apa gitu ya. Kemudian kalau misalnya itu ada bentuk PDF, berarti kita bisa tinggal mengunduh, dan tentunya tidak lepas dari peran kita sebagai pustakawan untuk terus melakukan evaluasi juga tentunya ya hasil penelusuran ini. Next. Nah kalau ini contoh dengan menggunakan Skip Space. Nah ini kita bisa memasukkan yang tadi pencarian dengan bahasa alami. Jadi misalnya penelitian tentang gizi seimbang, ini kan cukup panjang ya. Kalau kita dengan kata kunci ini berarti menggabungkan beberapa topik tersebut. Kalau dengan Skip Space, nah ini kita bisa membuat contoh seperti ini, perintahnya penelitian tentang pengetahuan gizi seimbang dan hubungan dengan kejadian anemia pada remaja putri. Nah ini hasilnya, next. Nah contoh hasilnya adalah seperti ini. Nah jadi dia hasil pencarian dengan bahasa alami. Nah biasanya di 5 pertama, kemudian itu di situ juga ada dia sudah mulai juga mereview isi ataupun konten tersebut ya. Misalnya judul pertama itu insight-nya apa, saran dan summary-nya bagaimana dan hasilnya seperti apa gitu ya. Jadi kita sudah mulai melihat apakah sesuai dengan topik yang tadi diminta. Oke. Next. Kemudian di Skip Space itu juga ada satu fasilitas. Nah, Skip Space ini ada versi gratisnya. Jadi memang namanya versi gratis, dia hanya 5 kali kalau tidak salah 5 sampai 6 kali permintaan gitu ya. Jadi 5 sampai 6 kali permintaan kita meminta ini pencarian. Kemudian nanti ada jeda istirahat lah ya, dia istirahat berapa jam, nanti baru bisa lagi gitu. Tapi berdasarkan pengalaman saya, setelah kita mengganti browser itu masih bisa. Jadi misalnya sekarang kita menggunakan browser Firefox, kemudian kok udah nggak bisa lagi nih kita mencari karena sudah kapasitasnya sudah, nanti lagi kita bisa menggunakan browser misalnya yang Chrome. Nah itu bisa, jadi masih bisa terus kita mencari seperti itu. Nah di Skip Space ini ada fasilitas sudah ya? Sudah? Oh, nah ini literatur review dengan menggunakan
chat with PDF juga. Jadi kita mencoba mengetahui isi dari PDF ataupun artikel yang sedang kita perlukan. Next. Oke, nah ini contohnya masih di Skillspace. Nah ini hasilnya ini tentang apa? Jadi ada summary-nya seperti itu. Oke, next lagi, kayaknya sedikit lagi. Nah ini adalah beberapa rekomendasi AI yang sudah pernah kami coba ya untuk layanan referensi ya, khususnya untuk layanan referensi. Jadi di sini ada kita memberikan, di situ ada pelatihan literasi informasi, berarti kita mencoba memberikan kepada mahasiswa AI ini bisa lo digunakan untuk apa saja gitu ya. Kemudian juga ada untuk penelusuran literatur. Kemudian juga di sini kami bagi ada yang sebagai alat bantu fungsinya, ada juga sebagai mesin pencari. Bedanya kalau alat bantu dia seperti tadi ya, ChatGPT hanya untuk bertanya kemudian lebih interaktif, tapi sebagai mesin pencari kita bisa mendapatkan hasil penelusuran literatur. Next, ini ada beberapa yang sudah pernah kami coba explore. Next. Oke, nah penutup. Nah memang bukan ChatGPT, AI ini bisa kita pergunakan untuk membantu tugas pustakawan, namun peran pustakawan masih sangat penting di sini karena kita perlu melakukan evaluasi dari hasil penelusuran kita. Ya, jadi walaupun kita menggunakan AI, tetap peran utamanya adalah di pustakawan yang melakukan seleksi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Next. Semoga apa yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.